Keinformasi yang minta pemirsa, PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA melaporkan perseroan telah mengalihkan seluruh saham Treasury kepada entitas grup Carum PT Dwi Muria Investama Andalan. Pengalihan dilakukan sebanyak 62.930.200 lembar saham dengan nilai transaksi mencapai 169,91 miliar rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, pengalihan seluruh treasury stock tersebut dilakukan di 22 Juli 2025 dengan harga penjualan sebesar Rp2.700 per saham. Harga ini merupakan nilai rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 hari terakhir sebelum penjualan kembali. Pengalihan saham treasury yang dilakukan melalui pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia ini merupakan sisa saham dari hasil pembelian kembali atau buyback saham tahap ketiga. Akibat penjualan sisa saham treasury kepada pihak yang tidak terafiliasi ini, maka perseroan tidak lagi memiliki treasury stock. Sebelumnya, perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham dalam beberapa tahap. Tahap pertama, perseroan buyback 35,50 juta saham dengan rata harga Rp736 per saham di tahun 2013. Tahap kedua, perseroan buyback 20,27 juta saham dengan rata harga Rp493 per saham di 2017 hingga 2018. Tahap ketiga, buyback dilakukan untuk 100,93 juta saham dengan rata harga Rp346 per saham di 2020. Perseroan telah mengalokasikan saham treasury tahap pertama, tahap kedua, dan sebagian tahap ketiga untuk program MISOP sebesar 87,01 juta saham. Perseroan alihkan sebagian saham treasury 6,76 juta saham di 25 Agustus 2023. Pihak yang menerima sebagian saham treasury tersebut adalah direksi perseroan. Berbagi sumber, IDEX Channel. Seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, secara teknikal saham SSIA juga ikut mengalami penguatan pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday saham SSIA. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level Rp2.580 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan, penguatan terbatas hingga ke Rp2.560 per saham. Tidak sempat bergerak di zona merah, tapi lebih cenderung bergerak flat. Kemudian 945, saham SSIA kembali mengalami penguatan yang signifikan ke 2.670, pada pukul 12 penguatan terbatas ke 2.650 dan ke 2.640 di pembukaan sesi kedua. Saat ini penguatan juga kembali terbatas di 2.630, menguat di 2,73%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham SSIA dalam 6 bulan terakhir. Penguatan signifikan sudah terjadi pemirsa, bahkan sempat ke 2.800-an di perdagangan beberapa waktu lalu. Di perdagangan 27 Desember, saham SSIA masih diperdagangkan di 1.200-an. Kemudian Januari, Februari, Maret, dan April lebih cenderung tertekan. Di April, 8 April ketika trading halt terjadi di Bursa Efek Indonesia pada waktu itu. Mei, Juni mencoba untuk bangkit. Bahkan di Juli melesat signifikan terkait juga dengan beberapa perkembangan informasi fundamental perseroan di 2.890. Namun setelah menyentuh ke level ini, penguatan SSIA lebih ke arah terbatas setelah sempat mengalami koreksi cukup dalam ke 2.640. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio minus di 143,64 kali, PSR-nya di 2,92 kali, PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, di 2,224 kali, sementara PCFR minus di 9,69 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat di perdagangan Kamis ke level 16.200-an di tengah tekanan terhadap indeks dolar Amerika Serikat yang semakin dalam. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Kamis yang tadi, rupiah menguat di 0,11% di level 16.265 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat menguat ke level 16.234 per dolar Amerika.
Sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka menguat di 0,21% ke level 16.250 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi tadi menguat tipis di 0,08% di 97,3. Meski menguat tipis, indeks dolar Amerika sudah melemah 4 hari beruntun, di mana di Rabu indeks dolar melemah di 0,18% di 97,21. Penguatan rupiah terjadi menyusul tercapainya kesepakatan dagang Amerika Serikat dengan Jepang dan juga Uni Eropa. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bertahan di bawah 16.300-an, tepatnya di 16.293 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.137 rupiah, pound sterling di 22.096 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,40 rupiah. Ketopik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan naik di 1,22% ke level tertinggi baru di 7.560 pada akhir perdagangan sesi pertama Kamis 24 Juli 2025. Terkait laju positif indeks harga saham gabungan, analis pasar modal menyebutkan dorongan datang dari meredanya tensi dagang antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra, arus masuk modal asing yang cukup signifikan, serta penguatan nilai tukar rupiah. Usai menguat pada pembukaan perdagangan, indeks harga saham gabungan tutup naik signifikan 1,22% ke level tertinggi baru di 7.560 pada akhir perdagangan sesi pertama Kamis 24 Juli 2025. 9 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor keuangan yang naik 3,3%, sektor barang baku naik 0,77%, dan sektor perindustrian naik 0,43%. Sejumlah saham Big Caps terpantau menjadi penopang utama penguatan IHSG di sesi pertama. Berdasarkan kenaikan harga, saham SMMA memimpin jajaran saham Big Caps dengan kenaikan 19,97%. Disusul saham BRPT naik 4,07%, saham BRIS naik 4,03%, saham BBRI naik 3,42%, saham BBNI naik 3,17%, dan saham AMMN yang naik 2,8%. Saham Big Caps lainnya yang juga masuk 10 besar menopang kenaikan IHSG, yakni BMRI, DSSA, ASCI, dan BBCA. Penguatan indeks harga saham gabungan pada perdagangan Kamis cenderung senada dengan perkiraan para analis pasar saham. Analis Panin Sekuritas Reidi Okta memproyeksikan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan, didukung oleh perkembangan positif kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, penurunan tarif dengan Jepang, arus modal asing yang cukup signifikan, serta penguatan nilai tukar rupiah. Sebagai catatan, indeks harga saham gabungan pada perdagangan Kamis bergerak menguat seiring masuknya modal asing ke pasar modal Indonesia berkat meredanya tensi perang dagang di tingkat global. Adapun diketahui negosiasi dagang antara Amerika dan Uni Eropa telah menunjukkan kemajuan menuju kesepakatan tarif sebesar 15%, lebih baik dibandingkan tarif sebelumnya yang mencapai 30%. Dari Asia, sentimen positif juga datang dari perjanjian tarif baru antara Amerika Serikat dan Jepang yang kini turun menjadi 15% dari sebelumnya 25%. Sedangkan dari dalam negeri, pada perdagangan Rabu atau sehari sebelumnya, IHSG berhasil menyentuh all-time high sepanjang masa di level 7.469 dengan nilai transaksi 15,8 triliun rupiah dan investor asing mencatatkan aksi net buy sebesar 664 miliar rupiah. Dari berbagai sumber, untuk ADS Channel.